Saya Barguna Damaevi, nomor absen 10 berperan sebagai Sunu dan Dana. Saya Chelsea Amelia, nomor absen 15 berperan sebagai narator. Saya Aurelia Ramadhani, nomor absen 4 berperan sebagai Alex dan Anjani. Saya Dasya Pamela Suwandi, nomor absen 25. Di sini saya berperan sebagai Bapak, Pak Subroto, dan Julius. Saya adalah Putri Alvita, nomor absen 26. Saya berperan sebagai Laut. Saya Divana Ayu Rudana Putri, nomor absen 29. Saya berperan sebagai Bram dan Asmara. Saya Setia Sanfitri, absen 19. Saya sebagai Ibu dan Tama. Saya Divya Sivari Fitria, nomor absen 30 sebagai Kinan dan Mata Merah. Saya Dareta Sandria Island, nomor absen 22. Di sini saya sebagai Daniel. Matilah kau, mati. Kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebagai puisi ini di atas secari kertas lusuh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan, aku harus selalu bangkit meski aku mati. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tidak takut pada gelap. Karena dalam hidup ada terang dan ada gelap. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Chapter 1. Seyegan, 1991. Terdengar suara ketukan yang berirama. Ketika Laut menyadari bahwa ketukan itu datang dari jari-jari Sulu pada pintu calon rumah kami yang terletak di Seyegan, wilayah terpencil di Yogyakarta. Pintu ini sepertinya terbuat dari kayu jati. Tempat ini sepertinya sudah dibuka untuk digunakan. Banyak sekali barang yang Usang dan terlihat seperti tidak terurus. Apa mungkin zaman Belanda? Penghuni rumah ini terdahulu memangnya siapa? Kenapa seperti tidak ditempati selama ratusan tahun? Rumah besar ini bisa digunakan untuk diskusi. Pasang pikat saja. Sunu terlihat tidak peduli dengan celotehan Daniel. Dia lantas membuka pintu ruangan yang terletak tepat di sisi pojok kiri ruangan. Laut menghubungi Sunu dan rasanya Laut langsung tahu ruangan tersebut harus diubah menjadi suatu ruangan sekretariat, tempat mereka melakukan diskusi. Saat Laut dan Sunu asik berbincang, terdengar jeritan Daniel yang menggema. Di saat Laut masih berjalan menghampiri lokasi Daniel menjerit, suara ocehan Daniel terdengar sangat cerewet. Hah? Inilah mengapa rakyat Indonesia tidak pernah maju. Rakyatnya saja selalu tidak peduli dengan lingkungan dan selalu membuang sampah sembarangan. Berhenti mengoceh Daniel, kita bisa membersihkan dengan selang yang ada dekat keran itu. Aku rasa kita ambil rumah ini saja, Laut, karena 6 juta rupiah per tahun itu jauh lebih murah daripada di Pulau Kecil. Ini tempat busuk dari yang lain saja. Apa julukan rumah ini, Dan? Rumah hantu. Hanya kamar mandi dan dapur yang akan memakan dana yang lebih tinggi. Untuk kamar mandi dan dapur, jangan dicat dulu, Sunu. Aku ada ide lain. Untuk apa, Dan? Coba gambarkan peta bagaimana seseorang bisa berangkat dari kampus bisa mencapai rumah ini. Jalan Korean terus saja, sampai pasar lalu belok kanan ke arah utara 5 km, nanti bertemu perempatan. Kau akan menemukan sebatang pohon beringin, belok kiri 300 meter, dari sana masuklah ke desa PP. Jalan terus melalui sekolah taman kanak-kanak yang berpagar merah. Terus saja mengikuti jalan yang menurun, nanti masuk lagi gang yang agak sempit, terus saja. Nah, rumah di sebelah kiri dengan patokan sebuah pohon beringin lain yang jauh lebih besar dan sudah tua dan akar yang menggapai tanah. Bagaimana bisa mencapai rumah hantu itu jika untuk mengucapkan arah jalan saja sudah makan waktu 15 menit? Bagaimana caranya kami mendapatkan dana untuk merenovasi dan mengecat serta memperbaiki kamar mandi yang berantakan itu? Soal perbaikan, serahkan pada Sulu dan aku. Kau tak perlu pusing, perkara ini julukan rumah hantu itu memang benar. Para lalat-lalat itu akan sukar menemukan kita. Rupanya Daniel baru menyadari dengan terang benderang. Untuk dia, segalanya harus diverbalisasi agar paham mengapa Kinan harus mengambil keputusan taktis itu. Keputusan Kinan sering menyelesaikan silang pendapat antara Sulu dan Daniel, antara Alex dan Daniel, atau antara siapa saja yang melawan Daniel. Bagi kami, Kinan selalu berpikir realistis dan taktis. Dialah jembatan kami kepada Arifin Bramantyo, senior aktivis Wirasena yang menjadi induk binatang. Chapter 2. Di sebuah tempat di dalam gelap, 1998. Laut tak bisa menggerakkan lehernya, kelihatannya gelap. Hanya beberapa detik, ia baru menyadari apa yang terjadi.
Ia ingin membuka mata, tapi sukar sekali. Rasanya baru beberapa jam yang lalu, atau mungkin kemarin, dia tidak tahu. Akhirnya dia menyerah dan membiarkan dirinya terlungkup beberapa lama sebelum bangsat-bangsat itu datang lagi menghantamnya. Suara ketukan yang terdengar keras dan tak sabar, Laut tak langsung membukanya. Jantungnya mulai berdebar-debar. Perlahan ia melangkah ke dalam kamar dan melongok ke arah luar jendela. Tiba-tiba saja Laut teringat pada sahabatnya, Sunu. Mungkin orang-orang ini adalah kelompok yang sama yang telah menculik sahabatnya itu. Gedoran pada pintu semakin keras dan terdengar mereka berhasil menyeberang. Mau cek siapa? Udah ikut saja, gak usah tanya-tanya. Sebentar. Udah ikut aja. Biru laut. Aku kira itu cuma nama samaran, seperti Amerika. Ternyata itu nama yang diberikan oleh orang tua kita. Entah pukul berapa, tiba-tiba saja Laut disentakkan dengan suara alarm yang nyaring. Ia berhenti memberontak. Suara Daniel makin meninggi, dan tiba-tiba terdengar pula suara Alex yang mengerang-ngerang. Terdengar suara gemukan dan tendangan. Kali ini dalam gelap. Dia tak hanya melihat Laut berkelebat secepat cahaya, tetapi juga bayang-bayang sang penyair, tersenyum dengan matanya yang sedih. Chapter 3, Ciputat 1991. Hari itu, Laut tiba tepat pukul 5 sore di depan pintu rumah. Di sebuah hari Minggu, Laut bisa mencium aroma kuah tengkleng yang mengisi rumah orang tuanya. Sudah pasti di hari Minggu sore seperti ini, ibu memasak untuknya. Kalau kau tidak datang juga ke tempat ini, kami akan datang ke Jogja. Ibu, Bapak. Coba dimasak. Jadi kamu sibuk apa masak ini segitu lama ya waktu kita? Ujian dan tugas esai itu bertumpuk. Kayak kucing. Memangnya aku tidak tahu kalau kau sudah lama tidak tinggal di kosmu. Sejak keluarga Laut pindah ke Jakarta dan Laut kuliah di Jogja, hari-hari keluarga hanya bisa terjadi sebulan sekali. Laut sengaja tak menceritakan bahwa kini ia menetap di rumah hantu Segan dan jarang mampir ke tempat kos di dekat kampus. Bahkan, mungkin sebentar lagi ia akan pindah total karena terlalu boros untuk hidup di dua tempat. Jadi bagaimana kabar Sunu, Nak? Sunu baik-baik saja, Pak. Baru saja Laut memejamkan mata, terdengar suara ketukan pada pintu. Laut menjawab bahwa Laut sudah tidur. Dan tentu saja Asmara malah membuka pintu dan menggerutu bahwa seharusnya Laut mematikan lampu jika memang benar sudah tidur. Kenapa Mas Laut tidak berterus terang pada Bapak dan Ibu? Mas, kalau misalnya Ibu ke Solo pasti mampir ke Jogja. Kalau Mas Laut tidak di kos, tempat kosku di Balon Kecil tidak tertinggalkan. Ya, tapi suatu saat kan Mas disuruh memilih, tidak mungkin membawa dua-duanya. Memangnya Mas tidak kehabisan sekan. Chapter 4, Pelangguan 1993. Di awal tahun 1993, mereka pernah merancang sebuah diskusi terbatas di Pulau Kecil. Kawan-kawan di Rasena memutuskan sebaiknya mahasiswa dari berbagai kampus Jogja diundang mengikuti diskusi penting ini. Beberapa kali Laut menyampaikan dengan setengah bergurau, para aktivis tak perlu bermimpi Indonesia akan pernah mengalami people's power seperti ETSA. Mereka paham bahwa menyebar selebaran untuk para mahasiswa dan aktivis akan beresiko. Sunu langsung berkesimpulan, ada seseorang di antara mereka yang membocorkan rencana diskusi terbatas ini. Tama tidak ada di sini. Kemana? Memang saya yang meminta Tama untuk ke Jakarta. Ada yang harus diurus. Mereka sudah ada di sini. Mereka kelihatannya cukup banyak. Kemungkinan kita akan mengerjakan besok subuh. Setelah perundingan para mahasiswa tersebut yang cukup menguras tenaga, mereka akhirnya sepakat untuk kabur lagi sementara ke Surabaya. Bus besar itu membawa mereka ke Surabaya dan dalam sekejap hampir seisinya tertidur. Namun, saat Laut baru memejamkan matanya, ia dikagetkan dengan sorot lampu yang menusuk matanya. Laut terbangun dan segera mengguncang balon Sunu dan Alex. Bus berhenti. Di depan mereka ada dua mobil polisi yang menghadang bus yang mereka tumpangi. Laut lemas seketika. Laut, Sunu, syukur. Sebelahmu siapa? Tidak tahu Nu, bangun-bangun aku sudah di sini. Iya Nu. Lah, aku piye Laut? Alex, Daniel, Hadir. Sunu, anjing, Sunu mau dibawa kemana? Mengurasi 1993. Menjelang masuk Surabaya, Kinan berdiri di belakang bus memberi instruksi bahwa mereka akan turun di beberapa titik yang berbeda dalam kelompok kecil-kecil untuk mencari sarapan dan bertemu di halaman gedung DPRD jam 10 pagi.
mau sarapan es hari saja. Masih ada waktu nggak ya ke espresso? Oke, ayo kita cari. Setelah dari gedung DPRD, nanti kita ke Saegan untuk mengevaluasi aksi kita di bulan luar. Ketika mereka tiba di Terminal Bungurasi, terasa suasana yang menekan. Kinan mencolek lengan laut sambil menunjuk dengan ekor mata ke arah ruang tunggu bus. Namun sayangnya, banyak aparat yang seolah tahu lokasi mereka, sedang berjaga untuk menangkap mereka. Kinan sudah sigap memerintah mereka untuk berlari, namun hanya ia dan Daniel yang lolos. Selebihnya, mereka dikepung oleh 5 orang yang menodong mereka dengan senjata. Menjelang maghrib, akhirnya sang komandan memerintahkan anak buahnya melepas mereka. Akhirnya mereka meluncur keluar dari neraka itu dan diantar ke Terminal Bungurasi. Ketika mereka turun di Terminal Bungurasi, si petugas yang duduk di bangku depan menurunkan jendela kaca mobil. Kita tak boleh jatuh, tak boleh tenggelam, dan sama sekali tak boleh terlepas dari peristiwa ini. Kebenaran ada di tangan mereka yang memihak rakyat. Chapter 7, di sebuah tempat di dalam Vienna, 1998. Ketika bunyi trompet pagi menyentap, laut sama sekali tak terkejut, tak melompat, dan bahkan tak bergerak. Ia terlalu letih untuk merespon sesuatu. Jadi, kau terjadi di saat benar. Iya, kau tahu dari belakangan. Tunggu, kami terpisah. Kami terpisah. Kau tahu dari kemana. Baringkan saja tubuhmu, Tam. Laut, Andani, terus Andani memang cinta engkau laut. Adikmu, orang tuamu, dan putra Andani, setiap hari mencarimu kesana kemari. Kami sekarang tidak berada di Jakarta. Hei, bangun lu yang ada di dekat. Laut, laut. Laut, oh aku lega kamu kembali. Makanlah dulu laut. Sekarang jam berapa? Tanggal berapa? Karena ini sudah tanggal 16 April 1998 jam 4 sore. Laut, kau bisa lewat tanganmu biar aman. Ini yang bisa kita lakukan jika kita mencari ikan di depan kita. Laut, tolong jawab, Laut. Jules, Dana, Alex, Daniel, Belo es dan dingin yang menusuk sarafku itu bisa kuatasi. Memang sangat dingin, sakit, hampir membunuhku. Tapi itu tidak seberapa. Laut, aku bertemu Gusti, memakai kemeja batik dengan kamera yang memotretku selama aku disiksa. Chapter 8, Rumah Susun Klender, Jakarta, 1996. Sebuah rumah di pojok yang terjepit dan sempit. Untuk menemukan rumah yang mereka tempati sejak tahun lalu di pojok Jakarta ini, seseorang harus paham fitrah sebuah labirin. Di dalam rumah yang tak terlalu luas ini, mereka berbagi ruang. Mereka segera membagi tugas mengenai apa yang sudah mereka bahas semalam. Alex, Sunu, dan Laut mendapatkan tugas untuk membetulkan manifesto supaya bisa terbaca oleh Bram. Jangan dipukul-pukul, Jan. Kita nggak punya uang untuk menghentinya. Ini terkait semua tubuh kamar, perubahan terhadap 5 UU politik, pengecaman terhadap perbedaan 3 media di Indonesia, penghapusan normalisasi kampus, semua tercakup di sini. Terima kasih. Sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan oleh Bram, sudah lebih dari setahun mereka berpindah-pindah. Bogor, Cilegon, Bekasi, dan mereka sempat pindah ke Bandung untuk kembali lagi ke Jakarta Barat. Laut, Ada apa, Jul? skripsimu dan skripsi Alex sudah dibawa oleh Asmara beberapa bulan yang lalu, dibaca oleh Pak Gondo. Rupanya beliau sudah memberikan kepada Pak Dekan dan beliau meminta dispensasi agar kau dan Alex menjalani ujian tertutup. Dan ini, Apa itu, Jul? ini adalah tiketmu ke Jogja bersama Alex. Dan kau harus berangkat besok karena besok adalah hari sidangmu. Nak, ini Bapak. Iya, kenapa, Pak? Piye kabarmu, Nak? Aku kangen Ibu, Bapak, dan Lara. Bapak sehat? Bapak sehat di sini. Kamu di mana, Nak? Tidak jauh dari Bapak dan Ibu. Ya udah, hati-hati ya, Nak. Pak, jangan takut. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Aku pamit dulu ya, Pak. Maaf. 9. Di sebuah tempat di dalam kelas, 1998. Untuk waktu yang lama, tak ada yang mengeluarkan satu pertanyaan pun di dalam gelap. Laut masih menggigil dan bibirnya bergetar akibat berjam-jam diperintahkan berbaring di atas balkon itu. Tapi, itu semua hampir tak ada tandingannya dengan rasa marah, benci, sakit sekaligus putus asa ketika Laut menyadari siapa Gusti Suroso itu.
Laut? Iya. Kau yakinnya kalau itu Gusti Suroso? Iya, tidak lain tidak bukan. Gusti dengan kameranya. Kita kebobolan. Bagaimana bisa kita tidak mencium kehadiran musang itu? Jangan menghina musang. Hewan itu lebih baik dan berguna daripada si bangsat itu. Ular. Dia cocok disebut ular. Merayap, melilit, dan menggigit serta mengirim beberapa tetes racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencelakaiku sehingga penyakit Anda lolos. Sebenarnya siapa Gusti yang kita kenal Ju? Bapaknya banyak dikata BUMN. Makanya dia punya duit dan menyediakan barang-barang di markas kita. Ibunya pemilik saham kecil. Terus selebihnya apa? Dari awal aku sudah curiga. Dia pernah keceplosan nggak nongol 2 minggu itu karena anak pamannya menikah. Terus? Katanya, pamannya adalah seorang jenderal polisi. Hah? Ikut. Kemana? Ke laut sesuai namamu. Kemana jenis negara? Ke makam masing-masing. Udah, loncat. Laut mendengar debur ombak yang pecah, mencium aroma asin laut di antara angin yang mengecak rambut. Laut memang sudah merasakan jika ini adalah akhir dari hidupnya, dan benar saja. Pria malang yang berusaha menegakkan keadilan harus terenggut nyawanya sebelum ia menang.